Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Mari membaca dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bis, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bis, dan kereta. Nah, amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagian berikut. Informasi yang pertama adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Kemudian informasi yang kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bis, dan kereta. Informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Nah, informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Pilihlah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Nah, misalkan paragraf yang kita pilih adalah paragraf yang ketiga. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Kemacetan dan udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu, tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Nah, misalkan saja yang pertama adalah Vicky. Alat transportasi yang disukai misalkan bus. Alasannya tiket murah dengan fasilitas lengkap. Kemudian yang kedua adalah Amanda. Alat transportasi yang disukai kereta api. Alasannya jadwal keberangkatan semakin tepat. 3. Angger. Alat transportasi yang disukai adalah sepeda motor. Alasannya karena lebih praktis dan ongkosnya murah. 4. Dava. Alat transportasi yang disukai adalah pesawat terbang. Alasan paling nyaman, cepat, dan juga minim resiko kecelakaan. Kemudian yang kelima, misalkan saja Elsa. Alat transportasi yang disukai adalah kapal laut. Alasannya menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang menyenangkan. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa?
1. Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. 2. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Tuliskan saranmu pada tempat berikut. Nah, sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi, pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. 1. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Maka jawabannya adalah 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat tersebut berbentuk persegi panjang. Lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Jadi jawabannya adalah 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30. Hasilnya adalah 90 cm. 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang. Lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230. Hasilnya adalah 640 cm. Jadi keliling pintu pesawat adalah 640 cm. 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Jawabannya adalah 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Hasilnya adalah 180 cm. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. 1. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Iya, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 50 cm. 2. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. 8-nya 6 kali ya, karena mempunyai 6 sisi. Hasilnya adalah 48 cm. 3. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 42 cm. Jadi 6-nya ada 7 karena memiliki 7 sisi. 4. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Hasilnya adalah 32. 4-nya ada 8,
karena memiliki 8 sisi. 5. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? 4 ditambah 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 4. 4-nya ada 12 kali karena memiliki 12 sisi. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Nah, kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Nah, tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang adalah truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulan juga dilengkapi sirine dan alat-alat kesehatan. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan untuk memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan agar ambulans segera tiba di tempat yang dituju. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Nah, ini hanya sebuah alternatif jawaban ya. Pagi itu sekitar jam 6 tanggal 5 November 2018, paman menelepon ayah mengabarkan kalau kakek sudah meninggal. Sementara jenazah masih di rumah sakit. Aku ikut ayah ke rumah sakit untuk menjemput jenazah kakek. Saya duduk di dekat pintu. Sementara kakek dan ayah ada di sebelah saya. Di depan kami jenazah kakek tertutup kain putih. Ambulans merupakan salah satu kendaraan khusus. Boleh menerjang lalu lintas dan ngebut. Sejak keluar pintu rumah sakit, sopir sudah tancap gas. Tapi sopirnya memang sudah lihai. Kami sempat khawatir cara sopir mengemudi yang membuat saya ketar-ketir.
Saya khawatir kalau-kalau jenazah jatuh dan menimpa kami. Namun kekhawatiran saya tidak terbukti. Alhamdulillah, setelah beberapa menit diaduk-aduk di dalam ambulans, kami sampai juga di rumah almarhum kakek. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Pernah ya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusimu pada tempat yang tersedia. Hasil diskusinya, contohnya, ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Yang harus dilakukan mobil lain adalah segera berikan jalan atau menepi. Dan jika ambulans telah lewat, kembali pada barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain yaitu tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, coba kita perhatikan ya. Keliling ruangan ambulans adalah 250 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 150. Hasilnya adalah 800 cm. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, misalkan saja yang pertama panjangnya adalah 220 cm. Lebarnya 70 cm. Keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 70 ditambah 220 ditambah 70, hasilnya adalah 580 cm. Kemudian yang kedua, misalkan saja panjang tempat tidurnya adalah 220 cm. Lebarnya adalah 80 cm. Maka keliling tempat tidur yang bisa masuk adalah 220 ditambah 80 ditambah 220 ditambah 80. Hasilnya adalah 600 cm. Nah, coba buatlah sebuah bangun datar. Tentukan ukuran sisi-sisinya. Kemudian hitunglah kelilingnya. Nah, ini misalkan saja bangun datarnya adalah layang-layang ya. Kemudian sisi yang panjang adalah 20 cm dan sisi yang pendek panjangnya 10 cm. Maka kelilingnya adalah 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10. Hasilnya adalah 60 cm. Nah, kalian bisa membuat contoh bangun yang lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.